dan menyembah Engkau. Terima kasih buat anugerah-Mu senantiasa bagi kami. Di hari yang spesial ini Tuhan, kami boleh mengenang, kami boleh mengingat kasih-Mu, pengorbanan-Mu buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih dan pengorbanan-Mu buat kami. Karena Engkau Tuhan telah menebus kehidupan kami. Engkau telah melepaskan kami dari dosa. Terima kasih Bapa. Sehingga di hari yang spesial ini, hari Jumat Agung ini, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh mengingat kasih setia Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu tinggal di dalam hadirat-Mu senantiasa untuk mengenang dan mengingat akan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan Kau memimpin
memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terus kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Kami serahkan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua, sehingga kami tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon Kau melara setiap kami semua, dan sukacita surga ada di tengah-tengah kami, khususnya dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang aku, kami mulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya shalom Bapak Ibu. Kita bertemu kembali pagi hari ini dalam ibadah live streaming. Kami rindu, bagi kita semua, kita rindu tentunya yang ada di masing untuk kita beribadah kepada Tuhan. Namun karena keadaan, karena jarak, kita dibatasi. Dan sebab itu kita percaya bahwa kuasa Allah hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini, melawan kita semua.
pujian kami boleh merasakan kehadiran-Mu karena Allah bertata di atas pujian kami. Saat yang terindah Tuhan, kami diberi satu penghormatan untuk kami bisa membawa persembahan kami di hadapan Engkau. Siapakah kami Tuhan? Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa membawa persembahan kami, dan kami percaya apa yang kami persembahkan bermanfaat, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang tulus ikhlas, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan nanti. Suka-sukamu
setiap himpunan dalam diri kami masing-masing, tiap-tiap rumah tangga kami, tiap-tiap anggota keluarga kami di mana kami berhimpun. Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, dan Engkau menguasai dalam ruangan rumah kami, sehingga kami berhimpun pada saat ini tidak seperti di rumah biasa, tetapi karena kehadiran Tuhan kami merasa hadirat-Mu memenuhi setiap diri kami. Kami buka hati, pikiran, dan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu yang merupakan sumber kehidupan kami, urapan Roh Kudus bagi kami semuanya, bagi firman-Mu. Dan Tuhan Roh Kudus juga memberikan pemahaman secara jelas dan lengkap akan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom alaikum. Selamat sore kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita semuanya. Pada hari ini, pada hari Jumat ini, kita berkumpul bersama-sama di dalam satu momen yang sangat penting, momen yang sangat berarti bagi setiap kehidupan kita, khususnya umat tebusan Tuhan. Karena hari ini adalah hari Jumat Agung, bukan hari Jumat biasa yang kita terus menyaksikan dalam setiap seminggu sekali datangnya hari Jumat. Tapi Jumat ini memiliki makna yang sangat dalam, makna yang sangat tinggi, dan makna yang sangat luas, makna yang penuh dengan nilai-nilai kekekalan. Itu sebabnya Jumat ini bukan Jumat biasa, tetapi Jumat Agung, hari Jumat besar, hari Jumat mulia, hari Jumat dahsyat. Mengapa? Karena hari ini adalah Sang Juru Selamat kita, Anak Domba Allah, berkorban di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya untuk menebus kehidupan kita dari dosa-dosa. Jumat ini bukan Jumat suram, Jumat ini bukan Jumat kelabu, dan Jumat ini juga bukan Jumat kesedihan, tetapi adalah merupakan Jumat yang penuh dengan makna. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh hati saya sangat berat, hati saya sangat duka, karena setiap momen hari Jumat Agung kita bersama-sama berada di dalam rumah Tuhan. Kita bersama-sama dalam satu ruangan untuk kita bertekuk lutut di bawah kakinya, untuk kita menyatakan syukur kita kepada Dia yang begitu luar biasa kasihnya bagi kita semuanya. Tetapi janganlah kita kecewa, janganlah kita juga merasa sedih, karena walaupun kita berhimpun
dalam setiap rumah tangga kita. Maka kehadiran Tuhan itu merupakan satu makna yang luar biasa. Nah, itu sebabnya saya menghimbau kepada seluruh jemaat Philadelphia dalam tiap-tiap himpunan keluarganya. Lupakan itu rumah biasa. Anggaplah dan percayalah rumah saudara saat ini adalah menjadi rumah Tuhan. Rumah di mana Dia hadir sebagai seorang Bapa yang mengasihi. Dia hadir sebagai Sang Juru Selamat yang begitu dekat dengan kita. Dan Dia hadir untuk memeluk setiap pribadi kita dan menyatakan kasih-Nya yang begitu sangat dalam. Dan marilah kita bergumul terus-menerus dalam doa. Dalam situasi seperti ini, setiap pribadi kita merasa terpanggil untuk kita semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan dalam doa kita. Jangan kendor, dan kita terus mohon kepada Tuhan supaya apa yang terjadi saat ini segera berlalu dan segala sesuatunya segera dipulihkan kembali. Dan kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini yang berkaitan dengan Jumat Agung ini. Marilah kita buka kitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19, kita memperhatikan ayat 28 hingga pada ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sesudah itu, karena Tuhan Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Firman Tuhan pada sore ini saya berikan tema sudah selesai dan sudah genap. Finished and even. Ini pernyataan yang sangat agung. Pernyataan ucapan yang sangat mulia, sebab Dia katakan segala sesuatu sudah selesai, sudah genap. Tuhan telah menyelesaikan secara penuh, secara utuh, baik itu menyangkut hal-hal yang berkuantitatif maupun secara kualitatif. Semuanya telah diselesaikan secara penuh. Dengan ucapan yang sangat mantap di atas kayu salib, Dia katakan segala sesuatu sudah selesai dan genaplah semua yang difirmankan di dalam firman Tuhan. Bagaimana perasaan kita
ketika kita telah menyelesaikan suatu tugas dan hasilnya begitu sangat baik. Apa yang kita rasakan ketika kita telah menyelesaikan suatu proyek, suatu bangunan, suatu pekerjaan, telah kita selesaikan dan hasilnya sangat baik. Dan itu pasti ada perasaan puas, ada perasaan lega, dan ada perasaan bangga. Karena kita tidak hanya bisa memulai sesuatu, tetapi kita sanggup menyelesaikan sampai garis finish dengan indah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang telah diperbuat Tuhan Yesus dalam hidupnya di bumi. Tuhan telah menyelesaikan misinya di dunia secara sempurna. Tuhan telah menyelesaikan tugas-tugasnya di dunia ini sampai penuh. Kemudian dia dengan suatu ucapan yang tidak ragu-ragu, tapi dengan suara nyaring, sudah selesai. Haleluya. Coba kalau kita sedikit membandingkan, saudara semua, ucapan Tuhan kita Yesus Kristus dengan sebagian tokoh-tokoh besar di dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan semua telah selesai dan hasilnya sempurna. Saudara, salah satu contoh, kita mungkin pernah mendengar satu pemimpin revolusi yang terbesar di Tiongkok yang namanya Sun Yat-sen, seorang pemimpin revolusi yang besar yang disegani, dianggap seorang tokoh yang sentral pada zamannya. Tapi apa yang dia katakan? Saudara-saudaraku, perjuanganku tidak bisa menyelesaikan, revolusiku belum selesai, dan kamu semua harus meneruskannya. Dan tidak lama kemudian Sun Yat-sen dia mati. Tidak bisa menyelesaikan secara total apa yang menjadi tanggung jawab dalam dirinya. Kita mendengar seorang komponis yang sangat besar pada zamannya, kebangsaan Jerman, yang namanya Beethoven. Dia adalah seorang pencipta lagu, seorang pianis, seorang pemain musik, seorang penyanyi yang hebat, dikagumi begitu luar biasa. Sepanjang hidupnya dia berkarir di bidang itu. Tetapi apa yang dia katakan menjelang matinya, aku belum bisa menyelesaikan, aku masih berhutang beberapa not. Tidak lama kemudian dia mati. Barangkali kita juga pernah mendengar seorang filsuf yang sangat besar, sangat dikagumi dari Yunani yang bernama Socrates. Dia orang bijaksana, dia orang yang begitu disegani, orang terhormat. Tetapi dia juga lagi-lagi sebelum dia berapa waktu kemudian meninggal, dia katakan, aku masih berhutang banyak, belum bisa menyelesaikan. Apa yang harus wajar?
Saudara perhatikan, seorang nabi yang sangat disegani, seorang rasul yang dibangga-banggakan. Pada hampir usia 62 tahun sebelum meninggal, dia katakan, jangan kira aku dapat menyelamatkan kamu. Berbuatlah baik, beramallah baik, supaya engkau bisa diperkenan Tuhan. Dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Musa, orang yang dipercaya luar biasa oleh Allah untuk membebaskan umat Israel dari Mesir, tapi dia juga gagal untuk membawa umat itu masuk ke dalam negeri perjanjian. Dan dia menyerahkannya kepada generasi berikutnya. Tidak bisa menyelesaikannya. Mereka gagal, mereka gagal, mereka gagal, mereka gagal. Pribadinya Tuhan Yesus, dia katakan, segala sesuatu sudah selesai, sudah genap. Kemudian dia baru menundukkan kepala dan dia menyerahkan nyawanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari awal kalau kita mengamati Alkitab, kita membaca dengan teliti, membaca dengan cermat. Iblis berupaya dan berusaha untuk menggagalkan misi yang terbesar, kehidupan Kristus sebagai penebus. Ketika dia baru turun dari surga, sudah tidak diberi tempat di bumi ini. Semuanya menolak. Dan Herodes yang jahat, dia punya niat yang begitu sangat jahat untuk membunuh bayi Yesus ini. Dia perintahkan semua bayi laki, anak laki yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Ini niat untuk membunuh sang penebus. Dan kita melihat jalanan selanjutnya, saudara-saudaraku, pemuka-pemuka agama Yahudi, imam-imam, orang Farisi, ahli Taurat, terus menerus memfitnah, terus menerus menolak, terus menerus memusuhi untuk menggagalkan misi yang besar, penebusan manusia dari dosa. Bahkan yang lebih hebat, muridnya sendiri yang namanya Petrus, ketika ia mendengar Tuhan menyampaikan hal penderitaan, dia dipakai oleh iblis untuk menggagalkan penyakit itu. Satu saat Tuhan Yesus akan dilemparkan oleh orang-orang saya ke jurang supaya mati, tapi tidak mati tersalib. Iblis terus berupaya, terus berusaha. Dia menggoda Tuhan Yesus pada saat Tuhan sedang akan memulai pelayanannya dengan cobaan-cobaan supaya Tuhan jatuh. Dan kita perhatikan, dia telah memenangkan semuanya itu. Tuhan telah menang dalam semua tantangan, rintangan yang dihadapi. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan 2 hal saja, 2 poin saja dari firman Tuhan yang berkaitan dengan momen yang besar ini, yaitu Jumat Agung. Yang pertama adalah apa yang telah digenapi, apa yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah poin pertama. Hal yang terpenting di dalam kehidupan Tuhan Yesus di bumi ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Haleluya.
melakukan kehendak Bapa. Saya ingin membaca, kita membuka kitab kita. Sekali lagi, saya sangat mengharapkan saudara-saudara dalam himpunan, di keluarga, tetap berkhidmat dan bersungguh-sungguh mengikuti semua yang ditayangkan di HP saudara-saudara semuanya. Apa yang digenapi Tuhan? Yang pertama adalah dalam Matius pasal yang ketiga, mulai pada ayat pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Kemudian kita akan lompat pada ayat yang ayat yang ke-13 dan berikutnya. Maka datanglah Tuhan Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku." Lalu Tuhan Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus untuk apa dibaptis? Baptisan itu adalah tanda pertobatan. Baptisan adalah tanda pengakuan dosa. Kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Itu sebabnya Yohanes Pembaptis dia sangat takut, sangat segan. Kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Aku yang harus dibaptis. Tapi apa kata Tuhan? Karena dengan demikian kita harus menggenapi seluruh kehendak Allah. Menggenapi kehendak Allah adalah membutuhkan kerendahan hati. Melakukan kehendak Allah dan melupakan dirinya yang besar, dirinya yang mulia, dirinya yang agung. Karena dia memang menjadi manusia 100% ketika dia berada di bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari ini kita refleksikan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa secara tulus melakukan kehendak Allah lewat firman kalau kita tidak merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan itu adalah menggenapi kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah hal yang paling prinsip yang diajarkan oleh Tuhan dan harus dilakukan oleh orang percaya. Karena ini merupakan hal yang sangat-sangat penting dalam melakukan kehendak Allah di hidup kekristenan kita. Menggenapi dan mentaati akan kehendak Bapa, itulah yang menjadi satu tujuan hidup sehari-hari Tuhan Yesus selama di bumi. Mari kita baca yang lain dari Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita akan baca itu pada ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia
yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia tidak hanya melakukan kehendak Allah. Dia tidak hanya melakukan kehendak Tuhan separuh hidupnya, tetapi dia melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Tidak hanya menggenapi kehendak Allah, tapi menyelesaikannya, melakukan kehendak Allah secara total, secara tuntas. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pasal yang ke-17 Injil Yohanes. Pasal yang ke-17 dalam Injil Yohanes. Ayat yang keempat. Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia di bumi ini mempermuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan kehendak Bapa sampai selesai. Haleluya. Apa yang telah digenapi dan diselesaikan Tuhan? Melakukan kehendak Bapa Allah sampai sempurna. Kemudian hal yang kedua. Hal yang kedua, apa yang digenapi Tuhan? Kalau kita mengamati di dalam firman Tuhan dengan cermat, kita tidak akan pernah menyangka bahwa semua nubuatan, semua yang tertulis yang berkaitan dengan pribadi Tuhan Yesus, semua telah menjadi nyata dan digenapi secara penuh. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada 3 kategori besar yang mewakili seluruh Perjanjian Lama. Yang pertama disebut kitab Taurat. Yang kedua disebut kitab Mazmur. Yang ketiga disebut kitab nabi-nabi. Dan ketiga-tiganya ini bahkan di seluruh Perjanjian Lama ada nubuatan-nubuatan yang mengacu kepada pribadinya Kristus yang pada waktu itu belum di bumi. Dia masih menjadi Allah yang sempurna di dalam surga. Tapi semuanya mulai tergenapi ketika dia berada di bumi. Sudah kejatuhan manusia pertama. Dan kita Kejadian pasal yang 3 dikatakan di sana. Maka keturunan akan menghancurkan kepala ular. Siapa yang dimaksud keturunan itu? Dari manusia itu, pribadinya Kristus. Kematian Kristus di atas kayu salib telah menghancurkan si iblis. Iblis yang terbesar, kepala sudah dihancurkan. Kita membaca dalam kitab Yesaya pasal 9 akan datangnya kelahiran dari perawan seorang raja damai. Dan itu digenapi. Kita juga memperhatikan, membaca di dalam kitab Mika
yang kelima. Hei Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak yang terkecil, karena di tengah-tengahmu akan bangkit seorang besar. Siapa seorang besar itu? Pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Dia lebih besar dari apapun, siapapun yang ada di bumi. Yesaya pasal 53 adalah secara detail di sana nubuatan mengenai kesengsaraan, penistaan, penghinaan, bahkan sampai penghancuran tubuh. Semuanya menuju kepada pribadinya Kristus, dan itu digenapi semuanya di atas kayu salib. Tetapi tidak hanya menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan menggenapi dengan ucapan-ucapannya sendiri. Berapa banyak kita telah mendengar orang sudah menjanjikan sesuatu, mengatakan sesuatu, tetapi tidak menepatinya, mengingkari. Tetapi Tuhan kita bukan seperti itu. Apa yang Dia ucapkan selalu dan selalu digenapi. Saya tidak bacakan ayat-ayatnya karena waktu. Suatu saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya di dalam persekutuan, Dia katakan demikian: salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Mengapa Tuhan tahu? Dan ucapannya ini benar-benar tergenapi. Yudas Iskariot, salah satu murid dari 12 murid, dialah yang menyerahkan Tuhan Yesus dengan minta imbalan uang 30 keping perak. Tuhan mengatakan salah satu, ternyata juga memang hanya satu, bukan 2 murid, bukan 3 murid. Ucapannya digenapi dan benar. Kemudian Dia juga mengatakan dengan sangat jelas apa yang Dia katakan. Gembala itu akan dipukul dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap melalui pimpinan dari Yudas Iskariot. Ketika Tuhan Yesus mulai diadili, mulai di atas kayu salib, adakah satu murid pun yang tetap menunjukkan loyalitasnya, dedikasinya, kesetiaannya kepada sang guru yang begitu sangat baik? Tidak ada satupun. Tercerai-berai, semua meninggalkan Tuhan untuk menyelamatkan diri sendiri. Mereka pengecut, mereka tidak konsisten dengan janji-janjinya, dan itu terjadi. Banyak orang-orang Kristen, ia mau menerima mujizat, ia mau menerima berkatnya, ia mau menerima pertolongannya, tetapi ketika penderitaan datang, kesusahan datang, masalah datang, ia lari dan sembunyi. Bagaimana kalau kita posisikan kita sebagai murid? Masihkah kita mengasihi Tuhan? Ya, mungkin orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetap hatiku mengasihi Tuhan. Mengasihi itu tidak hanya di dalam hati. Kita tidak akan pernah puas orang mengatakan aku mengasihi engkau, tapi dalam hati kita ingin melihat actionnya, dan juga tidak ada dalam perkataannya. Kita ingin melihat realnya mengasihi Tuhan itu apa. Murid-murid semuanya
Ini pelajaran penting bagi kita semuanya. Jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang konsisten di dalam komitmen kita. Jadilah pelayan yang konsisten dalam kita melayani. Jadilah pengikut Tuhan yang konsisten di dalam tetap mengikut kepada Tuhan. Apakah di dunia kita ingin menikmati yang baik terus menerus? Itu tidak mungkin. Tapi bagaimana ketika kita dihadapkan dengan kesulitan, dengan peristiwa-peristiwa, dengan ancaman-ancaman, dengan intimidasi, masihkah kita menjadi orang-orang yang tetap bersama dengan Tuhan, tidak hanya dalam hati? Ingat, keluarga kita, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita lewat Roh-Nya. Dan itu terjadi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus terjadi. Kemudian dia katakan juga demikian. Anak manusia memang akan ditakkan, memang akan dianiaya, memang akan dihina, memang akan diludahi, memang akan dicambuk, dan memang akan dibuat menderita. Luar biasa. Tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Dia ucapkan itu. Terjadikah hal itu? Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Tepat apa yang dia ucapkan. Bukan hari keempat, bukan hari kelima, bukan hari kedua, sebab dia menggenapi dan menyelesaikannya. Tidak hanya menyelesaikannya dengan amburadul, menyelesaikan secara benar dan menggenapi secara utuh dan sempurna. Semuanya terjadi. Yang digenapi Tuhan melakukan kehendak Allah sampai tuntas. Bahkan itu dianggap sebagai makanan sehari-hari, melakukan kehendak Allah. Yang kedua, dia juga menggenapi semua yang diucapkan lewat mulutnya. Tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Dan yang ketiga, apa yang digenapi oleh Tuhan? Dia katakan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1. Dia mengasihi mereka, murid-muridnya, sampai kesudahan. Oh, ini luar biasa. Satu pelajaran yang amat penting. Mengasihi sampai finish. Mengasihi sampai kesudahan, artinya sampai kematian. Kita telah menyaksikan begitu banyak kandasnya di dalam hidup nikah. Kandas berujung perceraian. Seorang ayah juga tidak konsisten dalam terus-menerus menyatakan kasihnya, tanggung jawabnya kepada keluarganya. Dan itu kita saksikan banyak terjadi. Bahkan anak-anak pun juga demikian. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kesudahannya. Bahkan setelah dia bangkit dari kematian, siapa yang dicari? Siapa yang ingin dipeluk? Siapa yang ingin didekati Tuhan? Para murid-murid. Luar biasa. Murid-muridnya berulang kali telah menyakiti hatinya Tuhan. Ketika Tuhan berjalan menuju Yerusalem, di tengah jalan mereka saling bertengkar, menganggap dirinya yang paling besar. Ketika Tuhan Yesus mengangkat doa ketika muridnya, Tuhan berdoa dengan tetesan keringat seperti darah. Murid-murid tertidur. Dan kita juga menyaksikan bagaimana terang-terangan murid meninggalkan Tuhan seperti saat Tuhan sedang membutuhkan dukungan.
kedekatan para murid yang sudah diajar dalam kurun waktu 3,5 tahun. Mereka tega-teganya mengkhianati Tuhan. Bahkan murid-murid pun, terutama Petrus, dia menyangka terang-terangan, mengutuk terang-terangan. Tetapi ternyata Tuhan mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Dia tidak pernah berhenti karena kejahatan yang dilakukan, dosa yang dilakukannya, semua sakit hati yang dialami. Tidak pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan, tidak pernah memutuskan hubungan dengan itu. Dan ini pelajaran yang kita ambil. Berapa banyak ketika kita ingin maju untuk melayani Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, dan kita tersakiti hati kita. Seringkali kita tidak jalan terus. Haleluya. Bahkan kerap kali kalau kita ada keperluan hal apapun yang kita anggap penting, Tuhan tidak lagi menjadi nomor satu dan terutama dalam hidup kita. Tetapi Tuhan secara konsisten tetap mengasihi kita, karena Dia ingin kita menjadi anak-anaknya yang benar, anak-anaknya yang baik, anak-anaknya yang taat. Tuhan melihat satu upaya dari tiap-tiap orang. Kadang-kadang daging ini lemah, tapi marilah kita ingin memandang kepada Kristus yang luar biasa. Haleluya. Kehendak Bapa telah diselesaikan dalam sempurna. Nubuatan, kita percaya sangat ucapan-ucapan semua tergenapi, terselesaikan dengan sempurna. Mengasihi murid hingga pada akhirnya. Itu bagian pertama. Kita melaju dalam poin yang kedua. Apa maksud ucapan sudah selesai dan digenapi? Saudara, ini adalah hal yang begitu sangat mengharukan. Ketika Tuhan Yesus Dia katakan segala sesuatu sudah selesai dan digenapi, itu artinya ucapan itu mengandung satu poin yang penting. Ia sedang mendeklarasikan kemenangannya. Membaca dalam Injil Matius, membaca Injil Markus, membaca Injil Lukas, di sana ketika ia mengatakan kata-kata itu selalu ditandai dengan suara nyaring. Ditulis dengan suara nyaring, suara nyaring. Padahal kita dapat memahami seharusnya Tuhan dalam kondisi yang sangat lemah secara fisik. Bayangkan, Dia sepanjang malam sudah dalam kondisi dianiaya, diludahi, dipukul, dicambuk berkali-kali, hancur tubuhnya, kaki dipaku, tangan dipaku, kepala dimahkota yang berduri, darah bercucuran seluruh tubuhnya. Dia tergantung di atas kayu salib. Mengapa dia masih bisa suaranya ini? Bukannya lelah fisiknya, tetapi dia juga mentekan mental, tekanan batin yang luar biasa. Tapi juga suaranya nyaring, sudah genap. Dia tidak ragu-ragu, tapi dengan lantang dia katakan supaya semua orang mendengar, semuanya sudah selesai. Ia mendeklarasikan kemenangan. Orang melihat itu satu kegagalan, salib satu kehinaan, salib satu hukuman, salib adalah orang yang benar-benar terbuang. Tetapi Tuhan justru mengatakan kemenangan gilang gemilang adalah mati di atas kayu salib dengan satu penyerahan total. Sebenarnya apa yang
Tuhan menang, yang dia deklarasikan sebagai pemenang. Marilah kita akan lihat 1-2 ayat dalam bagian ini. Kita akan memperhatikan 1 Korintus 15. Surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 55 hingga ayat yang ke-58. Demikian saya bacakan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelahmu, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Apa yang dikalahkan oleh Tuhan? Jika mengatakan selesai, maut. Apa yang diatasi oleh Tuhan? Dosa. Apa yang tundukkan Tuhan? Iblis. Dalam kitab Yohanes, dunia sudah ditekuk tundukkan oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Itu terjadi secara mutlak, secara sempurna ketika dia naik di atas kayu salib. Di sanalah puncak kemenangannya. Maut di mana kamu? Dosa di mana kamu? Semua itu adalah berasal dari iblis. Jadi saudara tahu, sekarang kita mengerti iblis telah ditundukkan oleh kuasa Tuhan. Dosa telah ditebus dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita semua tidak lagi dikuasai dosa. Dosa apa? Dan itu juga merupakan kegenapan ketika malaikat mengatakan kelahirannya itu Immanuel, dia akan membebaskan umatnya dari dosa. Siapa yang bisa menaklukkan dosa? Ilmu pengetahuan yang hebat, sistem-sistem yang rapi, cara-cara upaya kehidupan yang baik, semuanya gagal total. Dosa malah semakin bertambah-tambah menguasai manusia. Manusia tidak bisa lepaskan dari dosa karena pekerjaan daripada iblis. Tetapi Tuhan katakan, hai maut, gimana Bapak? Sengat maut ialah dosa. Matinya adalah mati untuk menghancurkan dosa. Haleluya. Ini deklarasi yang ditampilkan oleh Tuhan. Dia adalah pribadi yang mendeklarasikan kemenangan gilang gemilang atas dosa, atas maut, atas iblis. Haleluya. Mengapa? Karena dia rela berkorban. 2 Korintus pasal yang ke-5. Surat 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah.
Saudara, hanya di dalam Dia, melalui korbannya Dia, melalui darahnya, kita orang percaya dibenarkan. Jangan kita mendasarkan mencari kebenaran, dibenarkan melalui perbuatan-perbuatan baik kita, pasti gagal. Kita tidak bisa mengalahkan dosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan dosa. Kita tidak bisa mengalahkan iblis. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan iblis. Mau apalagi? Tapi semuanya telah ditundukkan oleh Kristus. Sampai lewat Rasul mengatakan, di mana mau, di mana dosa, semuanya telah ditundukkan oleh Kristus. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal pertama ayat 29, Injil Yohanes pertama 29 dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Penebusan itu dipersiapkan untuk semua bangsa, seluruh dunia. Lihatlah, perhatikanlah, pandanglah anak domba. Anak domba Allah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Mengangkut dosa dunia. Puji Tuhan. Sehingga berita kemenangan itu adalah, indikasinya adalah, saya bacakan dengan cepat di sini, Roma pasal yang ke-8. Roma, suratan Roma pasal yang ke-8. Ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dosa sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, maka bebaslah orang yang di dalam Kristus ini dari hukuman, dari kehidupan kematian kekal di dalam neraka. Tidak ada lagi penghukuman. Oh, puji Tuhan. Sudah, jangan takut menjalani hidup ini asal dalam Kristus. Hal yang terbesar yang ditakutkan semua manusia dari generasi ke generasi adalah hukuman di neraka. Semua orang takut. Karena neraka adalah merupakan sumber api yang menyala-nyala dan kekal, lautan api yang kekal, tidak pernah berakhir. Paling-paling kalau orang dapat hukuman yang berat di dunia, dihukum mati atau hukum seumur hidup. Tapi semua ada jangka waktu dan ulur waktunya. Tetapi di neraka kekal, bukan jutaan tahun, bukan miliaran tahun, kekal. Itu sebabnya orang mengkaitkan neraka dengan dosa dan dosa dengan iblis. Semuanya telah ditundukkan oleh Kristus ketika Dia tergantung di atas kayu salib. Haleluya, semuanya. Saya akan bacakan satu ayat lagi, Yohanes pasal yang ke-5. Sebelum kita sama-sama datang kepada Tuhan dan menikmati perjamuan kudus. Yohanes pasal yang ke-5. Inilah pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Bukan janji kosong, tetapi ini kepastian. Pada ayat yang ke-24 demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Luar biasa. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam apa? Hidup. Puji Tuhan. Ini akibat kemenangan. Ini deklarasi kemenangan. Orang yang percaya ada dalam Kristus, mereka dikatakan Tuhan Yesus pindah dari maut ke dalam hidup. Tidak ada lagi, tidak akan ikut dihukum, sebab dia memiliki hidup
kematian yang kekal. Haleluya. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Semuanya sudah selesai dan sudah genap. Itulah makna daripada Jumat Agung. Finished and even, telah mencapai garis finish secara benar. Ini berkat anugerah Jumat Agung. Mari kita terima anugerah dengan merenungkan. Kalau Allah begitu sangat mengasihi kita, sampai Dia mau menderita, mau dihina, mau difitnah, mau dicaci maki, mau ditinggalkan sendirian, mau tergantung di atas kayu salib, karena menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan tanya, apa engkau mau mengasihi aku? Jawablah saudara-saudara, jawablah bapak-bapak, jawablah ibu-ibu, jawablah saudara-saudara, jawablah anak-anak. Tuhan bertanya, apakah engkau mau mengasihi aku? Kasih harus diwujudkan. Wujudkan apa? Kamu sedang dalam penderitaan. Kasih harus diwujudkan ketika kita menghadapi hambatan, tantangan, segala hal. Apakah kita jadi luntur? Tuhan tidak. Ia lebih dahulu mengasihi kita. Kasih-Nya sampai nyawa diserahkan dengan cara yang sangat-sangat indah. Untuk siapa? Untuk kita. Jangan hanya tiap tahun memperingati Jumat Agung, Jumat Agung, Jumat Agung. Mana apa yang kita ambil dari Jumat Agung itu? Komitmen apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam Jumat Agung itu? Mari arahkan pandangan hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Kristus yang begitu mengasihi kepada kita. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian sebelum saudara-saudara bersekutu dalam tubuh dan darahnya Tuhan. Karena salib. Haleluya. Remnya saja kita nyanyikan. Karena salib. Karena salibmu dikuasai oleh keadaan,
saudara gentar, saudara takut. Dia mengasihi dengan menjalani keadaan seperti itu. Tuhan bertanya, apakah kau mengasihi aku? Apa kau mengasihi aku? Barangkali sudah mengasihi diri sendiri. Itu sebabnya kita tidak mau untuk selalu bersama dengan Tuhan. Sesungguhnya kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih itu tidak pernah mengenal ketakutan. Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan iman. Ingatlah, yang mengendalikan dunia ini Tuhan kita. Semua yang terjadi seizin Tuhan. Dia sudah mati untuk kita, kurang apa lagi untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus, berkatilah roti dan anggur ini sebelum semuanya bersekutu. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni semua dosa-dosa kami Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima berkat melalui korban-Mu di atas kayu salib yang sudah selesai dan genap. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saudara tidak di gereja, tetapi ingatlah saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang begitu ngasih saudara. Angkatlah tubuh Tuhan di tangan kanan saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada. Dan arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan, supaya berkat yang besar turun di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah rumah tanggamu, dan rumah tanggamu dibarui oleh Tuhan. Rumah tanggamu dijadikan indah oleh Tuhan, dan diberikan kesehatan yang sempurna terus dalam perlindungan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan
dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Makanlah tubuh Tuhan. Bukankah ini persekutuan di dalam tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Angkatlah jawab di tangan kanan saudara. Haleluya. Bukankah cawan minuman yang kita akan bersama pada saat ini di hadapan Tuhan merupakan persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Layak kita bersyukur kepada Tuhan. Layak kita angkat hati kita. Layak kita angkat pikiran kita, hidup kita. Karena kasih dari besar, kasih yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara Tuhan yang tulus. Saudara Tuhan yang kami. Saudara Tuhan yang sungguh. Dia yang hidup kami masing-masing. Biar kami orang-orang yang mau secara tulus mengasihi Tuhan, mengasihi dengan tingkah laku kami, mengasihi dengan ucapan mulut kami, mengasihi dengan benar, karena Engkau telah mengasihi kami hingga kesudahan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati setiap pribadi, kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, menantu, cucu, seluruh isi keluarga, semua diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga yang rukun, yang damai, rumah tangga yang terus-menerus punya komunikasi yang baik, relasi yang baik dengan Tuhan, juga dengan seluruh anggota keluarga. Mereka yang sakit, bilurmu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka menghadapi masalah, Engkau juga membela, menyelesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan untuk apa yang terjadi saat yang melanda hampir seluruh dunia dengan adanya virus corona. Jangan ini menguasai manusia sehingga manusia semua gentar, takut, seolah-olah dia tidak berani melakukan apa-apa. Padahal Engkau yang berkuasa dalam segala-galanya. Tuhan, angkatlah virus ini dari muka bumi ini. Lalukan semuanya. Haleluya. Sehingga semuanya kegiatan-kegiatan kembali dipulihkan, kembali normal. Kami tidak dikurung terus-menerus di dalam rumah. Kami sudah ingin bertemu saudara-saudara seiman kami. Kami ingin bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara di dalam rumah Tuhan. Karena Ibu bersemayam
di rumah-Mu yang kudus ini, Tuhan. Jangan kami dikalahkan, jangan kami dikalahkan. Engkau sudah benar-benar. Terima kasih. Dalam suasana seperti ini, beri kami ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan doa yang saling memberi kekuatan, mengabarkan berita-berita yang meneguhkan. Dijauhkan kami memberitakan, menulis hal-hal yang menakutkan. Engkau Allah yang bikin damai sejahtera. Terima kasih. Jika Indonesia aman semua, anak-anak Tuhan pasti, terutama jemaat GBPS Philadelphia, seluruhnya dilalukan dengan virus corona. Terima kasih, syukur, terima kasih. Saudaraku sekalian, sekarang angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Semua angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dan anugerah dari Bapa, cinta kasih yang melimpah dari putranya yang tunggal, kekuatan penghiburan dan damai sejahtera dari Rohnya yang kudus, melimpah menyertai kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, secara spontan mungkin dari Bapak Ketua Majelis ingin menyampaikan sesuatu bagi jemaat yang ada sekarang di rumah semuanya. Tolong didengarkan sebentar, ya, ada pesan-pesan penting dari Bapak Dwi Eko Budi sebagai Ketua Majelis kita. Ya, secara spontanitas. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, informasi dari situasi dan kondisi maupun penekanan dari pemerintah. Jadi saat ini sedang menjadi keputusan dari Presiden bahwa situasi dan kondisi sekarang adalah PSBB, di mana daerah-daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing untuk diajukan status yang diumumkan oleh Bapak Presiden, yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden. Tentunya ini menimbang dari peristiwa yang kita ketahui bahwa di Surabaya maupun Sidoarjo yang sebagai penumpang kota Surabaya ini sudah dinyatakan zona merah, ya, karena ada beberapa saudara-saudara kita yang terpapar oleh COVID-19 atau corona. Sedangkan di Kecamatan Taman sendiri ini ada satu yang sudah terpapar oleh COVID, yang lainnya statusnya PDP dan ODP. Khusus untuk PDP ini karena sudah statusnya pasien dalam pemantauan, ini bisa positif dan bisa juga tidak terkena. Tetapi selama 14 hari dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Kemudian untuk kita sebagai warga masyarakat, tentunya kita harus melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, yang pertama yaitu membatasi kita dengan saudara-saudara kita yang lain, ya, supaya selalu ada jarak, ya, ada jarak. Kemudian diwajibkan untuk memakai masker,
ya. Kemudian apa yang kita lakukan adalah menjaga kebersihan, ya, seperti ya yang kita sudah siapkan di depan ada sanitizer, kemudian ada dispenser yang disiapkan oleh tenaga yang ada di gereja GPPS ini. Jadi setiap jemaat yang masuk ini sudah steril, ya, sudah steril. Dan sebelumnya perlu diketahui bahwa gereja ini juga dilakukan penyemprotan untuk membersihkan dari kuman-kuman yang ada. Jadi nanti setelah selesai ibadah ini juga dibersihkan lagi sampai nantinya dilakukan untuk ibadah yang selanjutnya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan dari kondisi di taman ini. Saya kira cukup satu saja lah, kita berdoa satu itu biar sembuh, dan yang status PDP dan ODP ini juga kembali normal. Itu yang kita doakan, dan hari demi hari ke depan akan terus terputus ya pemaparan dari COVID-19 atau corona itu. Itu saja yang perlu kami sampaikan, Pak Gembala. Saya kembalikan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, alaikum, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat menerima anugerah Jumat Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menghimbau kepada jemaat pada hari Minggu kita akan bersama-sama merayakan ibadah Paskah di gereja, dan diadakan hanya satu kali, dan tempatnya telah diatur baik di lantai bawah maupun lantai atas. Saya kira itulah saatnya untuk kita bangkit kembali dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya percaya dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan upaya yang baik, antara lain disampaikan oleh Tuan Majelis kita, menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan kita juga disiplin dalam banyak hal. Tuhan telah menolong kita semuanya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu pada minggu berikutnya.